Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD selaku dosen pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Alben Ambarita MPD selaku dosen pembimbing 1. Dan yang terhormat Ibu Frida Destini SPD MPD selaku dosen pembimbing 2. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat menyaksikan video presentasi skripsi saya dengan tujuan untuk seminar ujian komprehensif. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yuni Krisnawati dengan NPM 17130530007, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Hubungan Sikap Kreatif Peserta Didik dan Motivasi Berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Abstrak, masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara sikap kreatif peserta didik dengan hasil belajar matematika peserta didik, untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik, dan untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik. Jenis penelitian ini yaitu ex post facto korelasi, populasi berjumlah 207 orang peserta didik, dan sampel penelitian berjumlah 72 orang peserta didik. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan angket. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling yaitu proportionate stratified random sampling. Analisis data menggunakan korelasi product moment dan multiple correlation. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik, yaitu dengan koefisien korelasi sebesar 0,549 dan berada pada taraf cukup kuat. Identifikasi masalah. 1. Rendahnya hasil belajar matematika peserta didik. 2. Banyak peserta didik yang memerlukan pemahaman materi pelajaran matematika secara lebih. 3. Kurang optimalnya penerapan sikap kreatif pada peserta didik. 4. Peserta didik belum sepenuhnya memiliki motivasi berprestasi. Rumusan masalah. 1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara sikap kreatif peserta didik dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat? 2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat? 3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat? Ruang lingkup penelitian. 1. Jenis penelitian ini adalah ex post facto korelasi. 2. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat yang berjumlah 207 orang peserta didik. 3. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. 4. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah yang terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. 5. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Variabel penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sikap kreatif peserta didik sebagai variabel X1 dan motivasi berprestasi sebagai variabel X2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat sebagai variabel Y. Hasil uji prasyarat instrumen, hasil uji validitas dan reliabilitas. 1. Untuk sikap kreatif peserta didik, 56 pernyataan yang diajukan, terdapat 38 pernyataan yang valid dengan R-tabel 0,339. Kemudian untuk uji reliabilitas diketahui bahwa R11 0,943 lebih dari R-tabel yaitu 0,344, maka instrumen dinyatakan reliable. Kemudian untuk variabel motivasi berprestasi, terdapat 50 pernyataan yang diajukan dan didapatkan 35 pernyataan yang valid dengan R-tabel 0,339.
Kemudian untuk uji reliabilitas diketahui R11 0,910 lebih besar dari R tabel yaitu 0,344, maka instrumen dinyatakan reliable. Pelaksanaan penelitian. 1. Persiapan penelitian. Peneliti mengantarkan surat izin penelitian pendahuluan ke SD Muhammadiyah Metro Pusat, melaksanakan penelitian pendahuluan pada 17 November 2020. Setelah mendapatkan data-data pada penelitian pendahuluan, peneliti membuat instrumen penelitian berupa angket untuk mendapatkan data penelitian. Selanjutnya, peneliti mengadakan uji coba instrumen di kelas 4 Ilyas alaihissalam SD Muhammadiyah Metro Pusat selama 7 hari, yaitu pada bulan Februari 2021 tanggal 25, 26, 27, dan 28 sampai bulan Maret 2021 tanggal 1, 2, dan 3. 2. Pelaksanaan penelitian. Peneliti melakukan penelitian yang dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 pada tanggal 9 Maret 2021 sampai 15 Maret 2021. Penelitian dilaksanakan dengan menyebarkan angket sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi kepada 72 responden peserta didik di kelas 4 Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, dan Yunus. Pengambilan data dilakukan sebanyak 1 kali untuk masing-masing kelas. Data variabel penelitian. 1. Data hasil belajar matematika peserta didik. Berdasarkan hasil perhitungan panjang kelas interval variabel hasil belajar matematika diperoleh panjang kelas interval yaitu 6. Berdasarkan histogram di samping menunjukkan bahwa peserta didik tuntas sebanyak 10 orang dengan presentase sebesar 13,9% dari KKM yang ditetapkan yaitu 75. Sedangkan peserta didik belum tuntas sebanyak 62 orang peserta didik dengan presentase sebesar 86,1%. Hal ini berarti siswa belum tuntas lebih banyak daripada yang tuntas. Maka untuk hasil belajar matematika peserta didik perlu ditingkatkan lagi. 2. Data sikap kreatif peserta didik. Berdasarkan hasil perhitungan panjang kelas interval variabel sikap kreatif peserta didik diperoleh panjang kelas interval yaitu 6. Diketahui bahwa rata variabel X1 yaitu 91,25 berada pada kelas interval 89 sampai 94. Berdasarkan data hasil penelitian variabel X1, diketahui bahwa frekuensi peserta didik yang sudah mencapai rata sebanyak 38 peserta didik dengan presentase 52,8%, sedangkan 34 peserta didik lainnya dengan presentase 47,2% masih di bawah rata. Hal itu berarti peserta didik penerapan sikap kreatif peserta didik sudah cukup optimal dengan banyaknya peserta didik yang sudah mencapai rata, tetapi penerapan sikap kreatif peserta didik perlu ditingkatkan lagi. 3. Data motivasi berprestasi. Berdasarkan hasil perhitungan panjang kelas interval variabel motivasi berprestasi diperoleh panjang kelas interval yaitu 6. Diketahui bahwa rata variabel X2 yaitu 108,42 berada pada kelas interval 105 sampai 110. Berdasarkan data hasil penelitian variabel X2, diketahui bahwa frekuensi peserta didik yang sudah mencapai rata sebanyak 35 peserta didik dengan presentase 48,6%, sedangkan 37 peserta didik lainnya dengan presentase 51,4% masih di bawah rata. Hal ini berarti penerapan motivasi berprestasi pada diri peserta didik belum optimal dikarenakan banyaknya peserta didik yang belum mencapai rata. Hal tersebut perlu ditingkatkan lagi untuk motivasi berprestasi pada diri peserta didik. Hasil analisis uji normalitas. 1. Hasil analisis uji normalitas variabel hasil belajar matematika peserta didik. Hasil perhitungan uji normalitas variabel hasil belajar matematika menggunakan rumus C kuadrat diperoleh X hitung 2,730, X tabel 12,592, maka X hitung lebih dari X tabel, maka X hitung kurang dari sama dengan X tabel, dinyatakan bahwa data variabel Y berdistribusi normal. 2. Hasil analisis uji normalitas variabel sikap kreatif peserta didik. Hasil perhitungan uji normalitas variabel sikap kreatif peserta didik menggunakan rumus C kuadrat diperoleh X hitung 1,687, kemudian X tabel 12,592, maka diperoleh X hitung kurang dari sama dengan X tabel, dan dinyatakan data variabel X1 berdistribusi normal. 3. Hasil analisis uji normalitas variabel motivasi berprestasi.
Diperoleh X hitung 1,858 dan X tabel 12,592, maka diperoleh X hitung kurang dari sama dengan X tabel, dinyatakan data variabel X2 berdistribusi normal. Hasil analisis uji linearitas X1 dan Y dengan F hitung 0,21 kurang dari sama dengan F tabel 1,74, maka data X1 dan Y berpola linear. Kemudian hasil analisis uji linearitas antara X2 dan Y dengan F hitung 0,13 kurang dari sama dengan F tabel 1,74, maka data X2 dan Y berpola linear. Hasil uji hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis pertama dalam penelitian ini diperoleh koefisien korelasi antara X1 dan Y sebesar 0,440 dengan kriteria cukup kuat. Dilihat pada kriteria interpretasi koefisien korelasi, kontribusi variabel X1 dengan variabel Y sebesar 19,34%. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara sikap kreatif peserta didik dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Kemudian pengujian hipotesis kedua, berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi antara X2 dan variabel Y sebesar 0,483 dengan kriteria cukup kuat, dilihat pada kriteria interpretasi koefisien korelasi, kontribusi variabel X2 terhadap variabel Y sebesar 23,29%. Hal ini berarti hipotesis diterima, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Pengujian hipotesis ketiga, berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi antara variabel X1, X2 dengan Y sebesar 0,549 dengan kriteria cukup kuat, dilihat pada kriteria interpretasi koefisien korelasi. Kontribusi variabel X1 dan X2 dengan variabel Y sebesar 30,18%. Berdasarkan uji signifikan diperoleh F hitung sama dengan 14,91 lebih besar daripada F tabel 3,13 sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa F hitung lebih dari F tabel berarti signifikan. Hal ini berarti hipotesis diterima, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi secara bersama-sama dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Pembahasan 1. Hubungan sikap kreatif peserta didik dengan hasil belajar matematika peserta didik. Berdasarkan perhitungan diperoleh koefisien korelasi antara variabel X1 dan variabel Y sebesar 0,440 dengan kriteria cukup kuat. Selanjutnya kontribusi variabel X1 terhadap variabel Y sebesar 19,34%. Hal itu berarti sikap kreatif peserta didik memiliki hubungan 19,34% terhadap hasil belajar matematika. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap kreatif peserta didik dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Sikap kreatif adalah suatu sikap, perasaan, dan kecenderungan seseorang untuk bertindak kreatif berkenaan dengan objek tertentu baik berupa benda, orang, kelompok, tempat, situasi, maupun gagasan. Sikap kreatif peserta didik yang diarahkan dan diterapkan dengan baik pada diri peserta didik dalam proses belajarnya akan mencerminkan pribadi yang kreatif terutama dalam menemukan cara pemecahan persoalan atau solusi baru dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya secara efektif dan efisien yang tentunya dapat mempengaruhi hasil belajar matematika peserta didik menjadi baik. Pada dasarnya, matematika merupakan mata pelajaran yang di dalamnya berkaitan dengan masalah beserta penyelesaiannya. Jika peserta didik memiliki sikap kreatif yang tinggi, maka mereka dapat menyelesaikan masalah-masalah matematika tersebut dengan baik. 2. Hubungan motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik. Berdasarkan perhitungan diperoleh koefisien korelasi antara variabel X2 dengan variabel Y sebesar 0,483 dengan kriteria cukup kuat. Selanjutnya kontribusi variabel X2 terhadap variabel Y sebesar 23,29%. Hal itu berarti motivasi berprestasi memiliki hubungan sebesar 23,29% terhadap hasil belajar matematika. Terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Motivasi berprestasi adalah suatu keinginan yang mendorong individu untuk berkompetisi baik dengan dirinya maupun orang lain dan mencapai sukses dengan menggunakan standar keunggulan.
Peserta didik yang memiliki motivasi berprestasi, maka dia akan berupaya dengan tekun dan semangat untuk mendapatkan hasil belajar yang baik. Dalam hal ini, motivasi berprestasi memengaruhi hasil belajar matematika peserta didik. 3. Hubungan sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam uji signifikansi atau uji F yang telah dilakukan, maka F hitung 14,91 lebih besar dari F tabel 3,13. Berarti HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi secara bersama-sama dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat dengan koefisien korelasi antara variabel X1 dan X2 dengan Y sebesar 0,549 dengan kriteria cukup kuat. Selanjutnya, kontribusi variabel X1 dan X2 terhadap Y sebesar 30,18%. Hal itu berarti sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi secara bersama-sama memberi pengaruh sebesar 30,18% terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Sedangkan 69,82% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sikap bukan merupakan sesuatu yang melekat sejak lahir, tetapi diperoleh melalui proses pembelajaran yang selaras dengan perkembangan hidup. Oleh karena itu, sikap kreatif perlu ditumbuhkan dan dikembangkan karena mengembangkan alam perasaan sangatlah penting untuk proses perkembangan kreativitas peserta didik. Begitu pula motivasi berprestasi. Motivasi ada karena setiap manusia memiliki kebutuhan dalam hidup yang harus dipenuhi. Dorongan inilah yang dapat menjadi kekuatan penggerak bagi peserta didik untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Hal ini berarti peserta didik yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi dan sikap kreatif yang tinggi tentunya akan mempengaruhi hasil belajar matematika peserta didik menjadi lebih baik. Matematika adalah mata pelajaran yang di dalamnya berkaitan dengan masalah. Apabila peserta didik memiliki sikap kreatif yang tinggi, serta memiliki dorongan, kemauan, dan semangat yang tinggi untuk menyelesaikan permasalahan matematika tersebut, maka hasil belajar matematika yang didapat pun akan menjadi lebih baik. Keterbatasan penelitian. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dalam penelitian ini hanya terdiri dari 2 variabel, yaitu sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi. Sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar. Misalnya faktor lain seperti kebiasaan belajar, kondisi fisik dan kesehatan, perhatian, minat, serta faktor dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. 2. Adanya keterbatasan ketika pengambilan data dalam pengisian kuesioner atau angket penelitian, yaitu peneliti tidak dapat mengawasi secara langsung peserta didik atau responden yang mengisi angket dikarenakan peserta didik melaksanakan pembelajaran secara daring. Maka peneliti membagikan angket secara online melalui Google Form. Selanjutnya peserta didik melakukan pengisian angket tersebut di rumah masing-masing. 3. Teori yang dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini masih terbatas, sehingga instrumen yang digunakan kurang sempurna. 4. Waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan data cukup lama, dikarenakan peserta didik melakukan pembelajaran secara daring dan tugas yang diberikan oleh pendidik pun tidak boleh membebankan peserta didik, sehingga pemberian jangka waktu untuk mengisi angket pun lebih lama. 5. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat, yaitu sebanyak 207 orang peserta didik. Jumlah tersebut dapat ditingkatkan lagi untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat. Kesimpulan, 1. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap kreatif peserta didik dan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat dengan koefisien korelasi sebesar 0,440 dengan kriteria cukup kuat dan kontribusi variabel sebesar 19,34%. 2. Terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat dengan koefisien korelasi sebesar 0,483 dengan kriteria cukup kuat dan kontribusi variabel sebesar 23,29%. 3. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi secara bersama-sama dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat dengan koefisien korelasi sebesar 0,549 dengan kriteria cukup kuat dan kontribusi variabel sebesar 30,18%. Demikianlah presentasi
yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.